Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIP Bainah Tahfidzul Quran. Yang saya hormati teman-teman rekan guru, ustaz dan ustazah semuanya yang sudah hadir di ruangan yang kita cintai ini. Alhamdulillah hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa hal yang sudah saya lakukan selama setahun ini. Perkenalkan dulu, nama saya Badriana, saya wali kelas di kelas 1. Dan hari ini saya akan mencoba merefleksikan dan mengevaluasi apa yang sudah saya kerjakan selama setahun ini dalam mengajar anak-anak di kelas. Semoga dengan melakukan refleksi ini bisa menjadi pelajaran yang baik untuk saya, bisa juga menjadi inspirasi dan bisa untuk kita semuanya. Selama ini hasil temuan masalah yang sering terjadi dari catatan guru yang saya temukan, saya menemukan ada banyak masalah dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk peserta didik di kelas 1, masalah yang paling umum saya temukan adalah siswa umumnya belum bisa memahami bacaan. Mungkin mereka sudah bisa membaca tapi belum bisa memahami apa yang mereka baca. Jadi bila ada materi yang berbentuk teks misalnya, maka saya harus menjelaskannya, menyimpulkannya dalam bentuk yang lebih sederhana agar mereka bisa memahaminya. Lebih lagi juga kurangnya literasi mereka di rumah. Mungkin karena orang tua sendiri tidak mengembangkan minat baca di rumah. Jadi begitu mereka datang ke sekolah, saat kita tanya tentang apa yang sudah mereka pahami dari pelajaran ini, mereka belum memahami, jadi harus diulang lagi. Terus juga next slide berikutnya. Oke, dari hasil untuk mengetahui apa saja yang sudah dirasakan selama ini oleh peserta didik, saya sendiri sudah mencoba membagikan kuesioner kepada mereka untuk mengambil hasilnya. Dari hasil sudah kami kumpulkan, siswa sudah sangat merasa nyaman belajar di sekolah dan mulai termotivasi untuk tekun belajar di semua mata pelajaran. Peserta didik juga sudah terbantu dengan dukungan penuh dari guru di dalam kelas dalam mencapai kompetensi dasar dari proses pelajaran. Namun ada kalanya seperti yang saya katakan tadi, kesulitan memahami pembelajaran itu karena mereka belum sepenuhnya bisa membaca dengan baik dan memahami apa yang mereka baca itu, baik itu secara literasi maupun numerasi. Jadi ada hal yang seperti yang belum mereka pahami. Nah, saya juga mengambil refleksi, saya juga mengambil pertanyaan dari beberapa teman sejawat dan teman-teman juga sudah melakukan observasi ketika saya mengajar. Dari hasil observasi proses pelajaran yang dilakukan oleh teman-teman ini, maka diambil kesimpulan bahwa pada proses pelajaran kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan, ya, sudah sesuai dengan RP yang saya buat. Dan dari saran yang diberikan, yang perlu ditingkatkan adalah penggunaan materi yang lebih sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi dalam RPP saya itu ada materi yang tidak sesuai dengan yang sudah saya buat, yang saya sampaikan kepada siswa, dan itu masih menjadi kekurangan yang harus saya perbaiki nantinya. Nah, apakah rencana tindakan yang akan saya lakukan untuk memperbaiki semua yang mungkin sudah belum tercapai saat ini? Yaitu meningkatkan kemampuan siswa saya dalam membaca dan memahami bacaan. Kemudian juga meningkatkan minat baca dan literasi anak
serta memotivasi orang tua untuk mendampingi anak dalam kegiatan membaca. Karena memang membaca ini yang menjadi permasalahan utama saya di kelas 1 selama ini yang saya temukan. Baik, itu saja. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman hari ini dan rekan sejawat semuanya. Mungkin bila ada pertanyaan boleh diajukan, insya Allah saya bisa menjawabnya. Mungkin ada yang untuk guru ingin bertanya atau berdiskusi. Ya, silakan Ibu. Nah, baik, berarti saya ingin bertanya, Bu Badri, kan permasalahan kalau di kelas itu kan banyak sekali masalah mulai dari membaca anak-anak dan bisa apa belum, kemudian dengan tingkah lakunya, gitu kan. Mungkin Bu Badri di sini bersama kami mungkin bisa berbagi sedikit mungkin cara-cara Bu Badri dalam menghandle mereka. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Menurut pengalaman saya selama ini di kelas, kalau dalam membaca itu biasanya kami setiap pagi membacakan cerita dulu. Setiap anak bawa buku cerita, lalu kami bacakan ceritanya. Bila ada anak-anak yang belum bisa baca, dia akan membaca sendiri. Bila anak-anak yang belum bisa membaca, maka saya akan bacakan. Jadi ketika temannya melihat ada temannya sudah bisa membaca, maka dia akan termotivasi sendiri. Ayo teman-teman, siapa yang bisa baca cerita sendiri lebih seru kan? Pasti lebih enak kalau ceritanya baca sendiri. Jadi teman-teman yang sudah bisa membaca akan motivasi teman-temannya yang belum bisa membaca. Dan kalau belum bisa membaca, kita bisa gunakan gambar-gambar, karena gambar-gambar itu juga adalah literasi. Jadi mereka bisa melihat gambar, dari melihat gambar mereka menceritakan kembali gambar yang mereka baca itu. Jadi kelasnya akan lebih menarik, tujuan kita membaca juga tercapai. Mungkin ada yang lain dari guru-guru yang bertanya. Ada? Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak atas perhatian dari rekan-rekan sejawat di hari ini.